Kalau pemudanya itu mengelola di peternakannya untuk saat ini, jadi kalau pemudi-pemudinya juga punya serapan tersendiri, yaitu di pengolahannya. Peternak kambing itu khususnya perah ya, memang harus punya tingkat solusi yang tinggi, kreativitas, pemecah masalah ya. Baik kemajuan ataupun kekuatan dari kampung kita sendiri itu ya, karena memang bagian dari salah satu emang kekuatan kita emang harus dari pemuda itu. Kita menjadi pemuda-pemuda yang menjadi harapan bangsa untuk mewujudkan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera ke depannya. Biasanya pemuda yang seperti tadi yang saya sebutkan itu, orang Jawa bilang itulah pemuda terengginas. Dusun Kemerikebo berada di Kelurahan Girikerto, sisi selatan dari Gunung Merapi yang berjarak kurang lebih 25 km dari pusat kota Yogyakarta. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani salak, beternak kambing perah, dan juga produksi olahan susu. Kondisi geografisnya yang terletak di lereng gunung menjadikan sumber daya alam yang tersedia berpotensi sebagai perkampungan ternak yang menguntungkan bagi peternak maupun masyarakat sekitar, baik dari segi sosial ekonomi dan dampak bagi lingkungan. Sayangnya, kaula muda di Dusun Kemerikebo masih enggan untuk meneruskan dan mengembangkan usaha peternakan kambing perah. Padahal, usaha ini sangat potensial jika mereka fokus untuk mengembangkannya. Untuk keinginan saya, untuk teman-teman muda boleh dicoba untuk mencoba peternak, karena senang bisa dapat uang, jam kita sendiri yang ngatur, barangkali ketagihan. Nama saya Raffi, umur saya 17 tahun. Awal mula dikasih sama orang tua 1 ekor, dan akhirnya sekarang sudah ada 20 ekor. Sukanya jadi peternak itu kayak jadwal bisa diatur sendiri, kalau punya sendiri nggak ngikutin, maksudnya jadwal orang lain harus jam segini. Kalau punya sendiri ngatur jadwal sendiri. Kalau susahnya itu di peternak itu kayak penyakit, terus kayak pakan sama bencana itu. Di masa lalu ya, kurang lebih tahun 90-an itu, zaman masih bapak-bapak kami yang bergerak di bidang ternak, emang untuk khususnya zaman itu justru malah kebun salak, kebun jambu, jadi pertanian yang menjadi mata pencarian utama untuk kehidupan sehari-hari. Juga ada sebagian yang buruh bangunan juga. Jadi waktu itu emang untuk ternak sendiri itu belum menjadi hal yang pokok, beda dengan zaman sekarang ini. Jadi waktu tahun kurang lebih 94 itu ya, itu emang pemuda itu di zaman waktu itu trennya setelah lulus sekolah pasti merantau ya. Kalau nggak merantau pasti kayaknya gimana gitu ya, kurang gagah atau gimana ya. Jadi waktu itu kami sebagai pemuda-pemuda dulu itu belum benar-benar melirik ke usaha ternak. Jadi pokoknya begitu lulus SMA ataupun SMP ya langsung merantau
Karena kalau waktu itu kalau pulang merantau tuh rasanya wah keren, gagah gitu ya, walaupun mungkin kondisi di sana kita nggak tahu gitu ya. Tani, Pak. Taninya masih berupa mungkin ada salak pondo, ada yang jambu. Kalau yang terutama dulu di sini terkenal dengan pasar jambu. Jambu lokal itu dulu. Terus kita dari masyarakat dan tokoh masyarakat berinisiatif untuk usaha kambing. Yang dulu memelihara kambing itu masih di rumah sendiri, terus sekarang dijadikan jadi satu kelompok, jadi jauh dari pemukiman gitu, Mas. Warga masyarakat memang dulunya itu mungkin sudah jadi kebiasaan, setiap kita lulus sekolah biasanya kan kita cari kerja di luar, tapi setelah kita dengan memelihara kambing dan di sini sudah ada pengolahan susunya, jadi sekarang sudah memulai kebanyakan kita lulus sekolah langsung kita terjun di kambing. Jadi sudah nggak banyak yang teman-teman yang lulus terus kerja di luar. Biasanya langsung kita memposisikan untuk mengurus kambing, selain kita ada yang kuliah dan yang lainnya gitu. Waktu awal aku kesini kalau kurang lebih 2017 kemarin ya, 2017 kemarin itu jujur saya tuh bukan orang peternakan ya, karena alhamdulillah saya jenjang kuliah dan bidang saya nggak ada sedikit pun yang menyentuh bidang urusan hewan gitu. Cuman ketika masuk ke daerah sini sedikit kaget karena saya belum pernah ketemu di tempat lain yang mulai anak muda, mulai dari lulus sekolah, dia SMA lah ya karena wajib belajar 9 tahun, dia langsung berkecimpung di lokal. Karena rata-rata mungkin merantau keluar kota ke, mohon maaf, ke jadi buruh pabrik atau apa ke kota besar. Tapi di sini enggak, kita di bawah lereng Merapi ini yang cenderung desa gitu, tapi pemudanya tetap hidup di desanya ini dengan yaitu tadi karena kecimpung di kambing perah gitu. Jadi dari situ saya juga mulai semangat, oh anak muda sini aja kok nggak ada yang merantau gitu. Berarti mereka bisa hidup dari kambing perah ini. Ini pemuda sekarang ini ya, di saat saya ini umurnya udah setengah umur nih ya, udah setengah umur ini jauh sangat berbeda lah ya. Ini lebih kalau pemuda sekarang ini walaupun mungkin harusnya merasa lebih harusnya lebih gengsi, ternyata malah gengsi mereka itu tidak segengsi anak-anak dulu malahan ya. Sekarang ini lebih udah mulai mau beternak, sehingga lulus sekolah, bahkan ada yang masih sekolah pun sudah mulai pelihara kambing karena sudah tahu hasilnya. Sehingga untuk saat-saat ini berbalik dengan zaman dulu. Kalau dulu itu sekolah langsung merantau, kalau sekarang malah hampir nggak ada 5% yang merantau. Awalnya mereka kambing perah itu sebagai sampingan, pekerjaan sampingan, jadi buat punya-punya, di perah pun syukur-syukur punya susu, kalau nggak pun dibreedingkan aja buat peranakannya gitu. Tapi karena saya pribadi mengalami fase yang susunya ini istimewa gitu, ya saya turut mengedukasi teman-teman, ayo susunya gitu, bibitnya yang beneran menghasilkan gitu. Alhamdulillah mereka beberapa ya mulai tadinya itu sebagai maaf tukang bangunan, akhirnya ke kambing perah. Malah beberapa yang tadinya kerjaan utama dari kambing perah sampingan ini dibalik. Jadi kambing perahnya jadi utama, kambing pekerjaan yang tadi utama jadi sampingan. Dapat syukur, nggak dapat ya udah. Saya udah punya kekuatan yang bagus sih gitu, yang potensial. Itu alhamdulillahnya. Banyak teman-teman yang merantau orang sini ya, teman-teman ke Jepang, pulang biasanya bikin rumah atau beli kendaraan. Ini enggak, bikin farm mereka, bikin farm kecil yang alhamdulillah saya tuh bangganya mereka karena udah memikirkan bibit segala macam. Mungkin orang dulu nggak memikirkan bibit, yang penting berkaki 4 ada susunya. Kami sampai importasi ke Australia kami lakonin gitu. Dan teman-teman juga bukan hal aneh sekarang di kami gitu. Mulai dari anak muda sampai orang tua itu. Jadi sedahsyat inilah kambing perah buat merubah satu dusun ya, kami dusun Wirikebo gitu. Dan ini merambah ke desa ke sebelah, walaupun sampai ke kecamatan sebelah. Ini mantap. Kalau pas adanya kejadian Gunung Merapi meletus,
dari warga kan kita semuanya mengungsi, tapi setiap paginya kita pulang untuk mengurus kambing. Itu emang jangankan kambingnya, orangnya aja terusir dari habitatnya ya gitu. Tapi waktu itu alhamdulillah di 2010 itu ternak-ternak kami tetap selamat walaupun tetap ada korban 1-2 ekor. Kita dari kita juga ikut relawan, jadi setiap hari kita mencari rumput dan kita suplai untuk teman-teman kita yang ada di kelompok, jadi bisa membantu teman-teman yang lain yang sekiranya nggak mampu atau mungkin usianya udah sepuh, bisa kita bantu lewat itu dengan relawan tadi gitu. Bencana alam merupakan ancaman bagi usaha peternakan kambing perah di Dusun Kemiri Kebo yang tidak dapat diprediksi. Setelah erupsi Gunung Merapi, datang lagi wabah COVID-19 dan PMK. Ini merupakan tantangan bagi usaha peternakan kambing perah. Lalu bagaimana kondisi saat itu dan bagaimana peternak menghadapi tantangan tersebut? Saat dulu masih sekolah kelas 2 SMK, pas itu ada wabah COVID, kan semua aktivitas di sekolah diliburkan. Nah, untuk mengisi waktu luang saya memilih untuk berkecimpung di dunia ternak. Beberapa tahun yang lalu ketika terjadi pandemi COVID itu, alhamdulillah kami tidak terlalu terdampak secara signifikan ya untuk pribadi, tapi terdampak signifikan untuk si kambing karena ada pembatasan pergerakan, PSBB gitu. Jadi kami di kampung kami kan bukan cuma peternak yang murni peternak gitu, ada juga dia usahanya jual beli kambing. Nah itu jadi terkendala ketika pengangkutan di stop. Jadi waktu COVID itu kami justru malah untuk pesanan itu sangat meningkat, keberkahannya pesanan sangat meningkat. Cuman ada kendala di mana pekerjanya ini yang yang sedikit terhambat karena ada ketakutan untuk beraktivitas, ada larangan juga dari pemerintah untuk berkumpul. Terus sedikit juga bahan baku yang agak terhambat karena pengiriman yang dari luar itu agak kena peraturan lockdown dan segala macam itu. Dari segi kami sendiri, pakan juga terkendala karena kita pakai pakan penguat konsentrat itu ngambilkan dari luar kota, bahan bakunya segala macam, dan itu karena terstop segala macam, jadi teman-teman juga akhirnya berpikir ulang gimana caranya biar produksi susu tidak terganggu, yang PSBB tetap berlanjut karena kami juga menghormati keputusan pemerintah begitu. Emang ada sedikit kesusahan itu di kayak ternak itu di ketersediaan pakan. Nah itu hanya itu aja, sehingga kami harus emang mengambil pakan-pakan dari luar, baik dari bantuan ataupun mungkin kita harus beli, seperti kangkung kering kita mendatangkan dari luar, itu aja. Ada pengaruhnya tapi juga sedikit, jadi tidak besar, tidak membuat ternak kita habis, tapi hanya ada penurunan dalam produksi susu kambingnya. Jadi tidak seserem yang ada di khususnya ternak sapi gitu ya. Yang bikin saya bangga tuh gini, karena kami itu hidup di grade umur yang berbeda-beda. Di situ kan ada pemuda yang kami menurut saya generasi milenial yang melek internet lah. Berhubung PSBB, penyekatan di mana-mana, transportasi terhambat, pakan ya khususnya ya. Beberapa mbah-mbah ini yang peternak tua gitu ya, yang itu dapat pencerahan gitu karena teman-teman peternak muda ini mencari solusinya via internet, misalkan pakan pengganti ini yang optimal untuk ini apa. Termasuk masalah pendatangkan bibit importasi dari impor gitu ya, kita dari Australia juga gara-gara pemuda gitu. Orang tua mana tahu, ngimpor kayak gitu. Terus pakan, emang ini bisa katanya. Kita cukup browsing, pakan yang layak ini, walaupun ada cyanidanya misalkan, tapi bisa beginikan, disilase, difermentasi. Yang itu cuman ada di pemikiran teman-teman yang lebih muda gitu.
Tidak hanya permasalahan bencana alam ataupun wabah penyakit yang terjadi, tapi degradasi keberlanjutan peternakan kambing perah untuk para pemuda juga sangat menurun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk keberlanjutan peternakan kambing perah di Dusun Kemiri Kebo. Saya Irman Subekti, umur saya 29 tahun. Di awal mula sebelum jadi peternak saya bekerja di suatu pabrik di PT Tekstil, tapi selama kurang lebih 4 tahun. Terus ada sempat kecelakaan kerja, terus keluar dari pabrik, bingung mau ngapain, akhirnya pilih ke ternak. Dulu pertama ternak itu cuma 5 ekor, 3 indukan, 2 cembe. Pertama dari situ saya belajar gimana caranya mengembangkan ternak dari teman-teman sharing. Nah, dari situ sudah bisa menambah populasi kambingnya, dan dari situ belajar perah juga, belajar breeding, pakan yang terbaik, dan cara merawat yang bisa maksimal kambing itu. Nah, terus dari pertama pasti ada hambatan, pasti ada, karena kan masih nol, masih coba-coba buat berternak. Nah, karena sering sharing, main ke kandang orang lain, ke kandang teman-teman, itu nambah ilmu. Dari situ bisa ada pemasukan, harus pakannya yang bagus biar menghasilkan susu. Kan saya di perah sama breeding maksudnya, tapi untuk breeding baru mulai ini. Kalau dulu masih di peran. Waktu pertama itu suka duganya ya seperti operasional, kan belum tahu manajemen perkambingan. Nah, itu pasti ada main yang seharusnya ini enggak dikombor, ada komboran tambahan, pakan tambahan itu dikasih, terus enggak ada takaran. Nah, belum tahu seperti itu, terus tanya-tanya, cari informasi. Sekarang alhamdulillah bisa itu menambah. Kalau di kambing menurut saya itu, kalau ada kebutuhan mendesak, ibaratnya kebutuhan 1-5 juta, kalau kambing kan gampang Mas buat jualnya, beda kalau ternak lain. Kalau menurut saya itu sama tabungan sih sebenarnya, tapi kalau sukanya ya di situ, bisa ada waktu, ada kebutuhan yang mendesak, bisa jual 1 ekor atau berapa ekor. Tapi kalau dukanya ya namanya nyawa kan Mas, ya itu yang sulit diprediksi itu. Tapi kalau punya ilmu, maksudnya mau bertanya-tanya, itu bisa meminimalkan resiko sakit atau mati pada hewan. Memang kalau peternak kambing itu khususnya perah ya, memang harus punya tingkat solusi yang tinggi, kreativitas, pemecah masalah ya, karena kita berurusan dengan nyawa. Sebagai pemuda harusnya dituntut untuk selalu kreatif, solutif, dan juga terengginas. Kita dituntut untuk itu semua. Kita menjadi pemuda-pemuda yang menjadi harapan bangsa, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera ke depannya. Biasanya pemuda yang seperti tadi yang saya sebutkan itu, orang Jawa bilang itulah pemuda terengginas, yang punya pikiran maju dan punya tenaga yang masih luar biasa. Jadi istilahnya kalau pemuda sekarang ini memang harus menjadi pemuda yang terengginas gitu ya, yang cekatan, pinter, dan apa istilahnya cak-cek gitu loh, nggak ngelel gitu ya. Jadi itu pemuda terengginas itu ya setiap ada kegiatan program ya harus segera dilakukan. Itu namanya ya kurang lebih disebut bisa pemuda terengginas itu gitu. Untuk penghasilan kambing perah itu yang sudah saya sebutkan itu 4 ya. Yang pertama itu harian itu susu. Jelas susu tiap hari kami, karena kami di kampung kita tuh sinergi antara farm kambing perah dan pengolahan susu bubuknya. Di kampung kami ada, kalau nggak salah ada 11 pengolahan ya. Jadi dari segi industri bagus, karena langsung terserap produk kita harian, jelas.
angkanya udah jelas gitu harian. Bulanan kita memanfaatkan pupuk kandang, susu tinggi, pupuk tinggi. Yang ketiga tahunan. Tahunan ini bisa jantan. Yang anak jantan ini yang kita buat kurban atau akikah. Itu pun sekali jual ibaratnya apa ya? Ini buat bonus nih, bonus tahunan. Yang keempat ini dari bibit. Karena kami mulai dari awal berternak itu hasil studi segala macam, hasil ngobrol-ngobrol, pemilihan bibit genetik itu penting. Urutan silsilah. Dan bibit kami itu laku keras bahkan kurang karena kita menjaga itu siklus alur pembibitannya itu. SOP pembibitan lah ya. Genetik kita mulai dari induknya kawin, bunting, melahirkan, kita ada data recordingnya. Setiap kambing kami di sini kalau teman-teman lihat ada eartag gitu ya, nomor identitas KTP-nya itu identitas mereka dan punya data umur berapa, laktasi ke berapa, anak berapa. Itu yang nggak dimiliki teman-teman tempat lain gitu ya, apalagi yang maaf yang di pasar gitu ya, cuman kepercayaan aja, ini kambing apa mas, Sapera, ternyata kambing apalah gitu. Jadi begitupun teman-teman di sini juga akhirnya nggak ada alasan lagi. Industri paling indah menurut kami, produk terserap sempurna, bahkan kurang gitu. Nggak perlu kita mencari memasarkan produk kita tuh, nggak ada di sini karena kurang gitu. Semua produk yang kami hasilkan tuh kurang gitu. Jadi nggak ada alasan. Itu yang perlu disiapkan pertama itu adalah pakan. Pakannya mau gimana nih? Kamu punya modal, punya tanah nggak buat bank pakan? Kalau nggak punya, berarti kan beli. Beli di mana? Continue tidak? Jenis pakannya apa? Jenis pakannya fresh atau fermentasi atau yang sudah kering, misalkan kangkung kering gitu. Yang kedua, kandang. Desain kandang segala macem itu jangan sampai menyusahkan kita sebagai pelaku ya, karena kalau udah menyusahkan, tempat makan terlalu tinggi, naik turunkan kambing tinggi, susah, itu ujung-ujungnya males gitu. Yang ketiga baru bibit kambingnya. Kenapa nomor 2, 1 pakan 2 kandang ini utama? Karena ini harganya udah fix. Nggak mungkin kita beli tawar-menawar di toko material. Kayu, semen itu udah insya Allah fix harganya. Asbes, baja ringan kalau sekarang ya, makanya selat plastik itu udah insya Allah fix. Pakan juga gitu, naik turun itu tahunan lah, ada naik gitu, ada turun. Kambing ini yang bisa tawar menawar, tergantung ya keberkahan lambe kita, kata orang Jawa tuh, bibir kita. Ayolah saya dikasih bibit gitu, kayak gitu. Tapi yang penting pakan dan kandang itu nomor 1, karena buat teman-teman yang pengen banget ke kambing perah itu pengeluaran terbesarnya di sini. Belum nanti mengikuti bulanannya. Bulanan paling terbesar pengeluaran di sini itu pakan. Sedikit cerita tentang usaha pengolahan kami. Kami berdiri di 2014. Itu dari kecil. Berjalannya waktu di 2016 itu baru kami bisa memiliki gedung yang ada sekarang ini. Dan alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa dengan adanya usaha kami ini, khususnya di pengolahan susu kambing ini sangat luar biasa, bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak. Yang jelas kami itu masih suka juga selalu kekurangan bahan baku ya, sehingga ini menjadi peluang juga, peluang untuk mungkin orang-orang atau teman-teman yang mau usaha, khususnya yang berkaitan dengan pengolahan ini adalah usaha ternak kambing yang khususnya untuk ternak kambing perah. Ternak susu perah ini sangat menguntungkan sekali, karena dari 1 ekor aja yang bisa memproduksi 2 liter per hari itu udah benar-benar udah kelihatan. Semurah perahnya dibeli 18.000 atau 20.000, hasilnya per hari sekitar antara 36 sampai 40.000. Sementara untuk kos, kalau kita mau menjadi peternak yang profesional, yang tidak ngarit, yang istilahnya mau instan ya, itu pun bisa dilakukan dengan kurang lebih biaya harian 1 ekornya itu hanya kurang lebih 10.000 sampai 12.000. Oke, jadi untuk saat ini sebetulnya bisa disebut bukan pemudanya saja yang akhirnya bisa terekrut dalam usaha
kami ini khususnya ya di pengolahan susu kambingnya. Jadi kalau pemudanya itu mengelola di peternakannya untuk saat ini. Jadi kalau pemudi-pemudinya juga punya serapan tersendiri, yaitu di pengolahannya. Jadi kami berharap untuk pemuda dan pemudi untuk saat ini juga punya punya keinginan yang kuat. Jadi menurut saya itu bermimpi besar itu tidak perlu, tapi melakukan sesuatu dengan serius itu yang terpenting. Jadi melaksanakan step by step, proses dan menikmati proses itu adalah menjadi hal yang nyata dibanding kita hanya bermimpi tapi tidak pernah melakukan sesuatu. Nah, begitulah kami berharap untuk pemuda dan pemudi saat ini pengen seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin saat ini belum punya pekerjaan atau butuh dengan penghasilan, marilah kita bersama-sama untuk memelihara kambing. Itu sudah bukan hal yang mungkin dulu dianggap remeh, untuk saat ini sudah bisa dibilang untuk bisa jadi penghasilan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini bingung dalam mencari pekerjaan, bisa mencoba untuk berkarya dengan memelihara kambing, karena hasil dari kambing itu sangat banyak. Tidak hanya kalau dulu itu hanya berupa cempe, tapi sekarang udah bisa dijual susunya, bahkan pupuknya dan yang lain juga. Kakak atau adik-adik, beternak itu asik. Kita bisa, kalau mungkin ada yang masih bekerja, ternak itu bisa disambi, tapi senyaman kita, jangan sampai berternak itu mengganggu kehidupan kita. Tapi kebanyakan kalau sudah merasakan berternak itu pasti asik, karena beternak ya kenapa enggak, milik kita sendiri, ya kan. Kita mau kasih waktu untuk beternak mulai kapan, jam berapa, itu kita bisa ngatur sendiri. Beda kalau kita ikut orang lain. Ya anak muda banget lah gitu. Jangan yang justru semangat yang anak muda yang menyamping gitu. Anak muda yang positif. Itulah jiwa Trengginas. Peran pemuda yang proaktif dan reaktif dapat mendukung keberlangsungan usaha peternakan dalam upaya pelestarian Plaza Nutfah yang ada. Usaha peternakan kambing perah mempunyai prospek yang positif. Tak dapat dipungkiri, permintaan terhadap susu kambing semakin meningkat. Sehingga ini mempunyai peluang yang cukup besar, salah satunya sebagai pemasok protein hewani dan khasiat yang luar biasa dari nutrisinya di masa yang akan datang.